Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, akan tetapi diri mereka sendiri yang tertipu. Apabila mereka hendak menunaikan ibadah salat, maka mereka laksanakan dengan malas. Mereka ria karena orang lain, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sangat sedikit sekali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 142. Yang kita hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama di masjid kita ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sekaligus mendengarkan kajian rutinitas kita yang kita adakan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berkati kegiatan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ambo tadi tak kaji Bapak ini. Aku tak kaji, tidaklah berubah masa jiwa. Di ambo lalamu dah tiba. Terakhir bulan Ramadan kemarin. Kemudian pas Syawalnya alun mulai wirid lain. Kirim WA oleh Ustaz kita, alun mulai wirid Ustaz. Pas 2 bulan berikutnya hujan lebih, hari banjir. Jadi dah 5 bulan. Dah 5 bulan hendak kembali. Itu aku tak kaji. Sebab Ramadan dulu masa jiwa tak ada. Alun direhab ya. Sekarang alhamdulillah ya,
Kindek banjir ya Pak ya. Dinayan seketik. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia. Mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, "Padahal ladul kamera Ustaz kini. Kau nak kamera mu?" Ini namanya dari Uswah TV. Uswah ini adalah sebuah channel yang isinya dakwah dan sosial. Tapi lebih banyak dakwah. Jadi dalam channel itu ada ustaz-ustaz seperti Dr. Sofyan Hadi, ada Dr. Zal Karim, termasuk Ustaz Kamal Zaman. Jadi ibu bila bisa lihat nanti tayangannya di Uswah TV. Nama channelnya Uswah TV. Tapi tidak hanya sekedar dilihat dulu, tapi juga di like and subscribe. Nah itu ibu like. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini dengan topik menghindari perilaku orang-orang munafik. Kata-kata munafik adalah sebuah istilah, sebuah terminologi yang sudah baku di dalam Al-Quran, dan itu tidak bisa dirubah. Kata-kata kafir, musyrik, munafik, ya itu sudah baku dalam Al-Quran. Tidak bisa Bapak berbahagia diganti namanya, umpamanya musyrik itu atau kafir diganti dengan non muslim. Qul ya ayyuhal non muslimun, kan bisa kan? Kafir itu ya kafir, musyrik itu ya musyrik. Jadi sebuah terminologi, sebuah kata-kata yang sudah baku dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang ke-20, dijelaskan oleh Allah bahwasanya ada 3 macam kelompok umat manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah muttaqin, kelompok atau golongan orang-orang yang bertakwa. Ini dijelaskan oleh Allah dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Kemudian yang kedua, golongan orang-orang kafir. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kemudian mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, itu menjelaskan tentang perilaku dan ciri-ciri orang-orang munafik. Jadi nampaknya Bapak Ibu, lebih banyak Allah menceritakan perilaku orang-orang munafik. Dan bahkan dalam surat An-Nisa yang kita baca di awal, mulai dari ayat 138 sampai ayat 145, juga Allah menceritakan tentang perilaku dan ciri-ciri orang munafik itu. Dan ada ayat-ayat lain yang juga menceritakan tentang orang munafik itu. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran yang bernama surat Al-Munafiqun.
Kok banyak diceritakan di Allah dalam Al-Quran ko perilaku orang-orang munafik, Bapak Ibu. Itu tandanya bahwasanya orang munafik ini berbahaya. Karena itu kita harus hati-hati, harus waspada kita dengan perilaku orang-orang munafik. Dan lebih dari itu, agar jangan sampai kita mengikuti pola atau gaya atau perilaku orang munafik itu. Kalau kita baca di dalam riwayat, pada umumnya cerita tentang orang-orang munafik ini selalu dikaitkan dengan seorang tokoh yang terkenal, yang kaya raya, yang bernama Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini seorang tokoh kafir Quraisy yang kaya raya, yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Dia mengikuti Rasulullah. Ketika Nabi sholat, ini di belakang Nabi. Ketika berperang, ia ikut berperang bersama Rasulullah. Tetapi di belakang itu, Abdullah bin Ubay ini ia selalu menusuk dari belakang. Nah, itu diantaranya ciri-ciri orang munafik itu. Di depan Rasulullah dia taat, tapi di belakang Rasulullah dialah yang selalu memprovokatori umat Islam supaya berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu contoh Bapak Bahagia, dalam sebuah riwayat, kejadian ini terjadi pada tahun ketiga hijrah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pada waktu itu Rasulullah kembali dari perang dengan Bani Mustaqli. Rasulullah kembali ke kota Madinah tanpa disadari oleh Nabi. Istrinya Siti Aisyah ketinggalan di belakang karena sibuk mencari kalungnya yang tercecer di belakang. Untunglah ada sahabat Nabi yang bernama Safwan. Safwan ini memang diberi tugas untuk menjaga-jaga kalau ada sahabat-sahabat yang ketinggalan di belakang. Siti Aisyah ini diketemukan oleh Safwan sedang asik mencari kalungnya yang tercecer. Nah, setelah ditemukan oleh Safwan, kemudian Safwan kembali dengan Siti Aisyah ke Madinah. Istri Nabi Siti Aisyah naik ke atas kuda, sementara Safwan yang mengiringi dari belakang. Ia berjalan sampai ke kota Madinah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awalnya cemas dengan istrinya Siti Aisyah, melihat kedatangan dan kepulangan istrinya, Rasulullah gembira. Senang hati Nabi. Kalau tidak awalnya cameh Nabi, was-was. Akan tapi tidak bagi orang-orang munafik. Dia menjadikan kepulangan Siti Aisyah dengan Safwan ini menjadi berita gosip, menjadi berita gunjing. Dan orang-orang munafik di antara tokohnya Abdullah bin Ubay ini telah menuduh bahwa Safwan telah berselingkuh dengan Siti Aisyah. Karena memang faktanya berjalan berdua sampai ke Madinah.
Anehnya Bapak Ibu, banyak umat Islam, kaum muslimin yang percaya kepada berita itu. Banyak yang percaya. Berita yang ditebarkan oleh Abdullah bin Ubay. Nah, tentu Allah tidak ingin membiarkan peristiwa itu berlarut-larut. Allah ingin menjaga kesucian istri Nabi Siti Aisyah dan ingin menjaga Nabi Muhammad SAW dari fitnah itu. Lalu apa caranya Allah menjaga Rasulullah dari fitnah itu? Turunlah surat An-Nur ayat 12 yang menjelaskan tentang itu. Ayat itu berbunyi, laula is-sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khair wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapa kamu tidak berprasangka baik wahai orang-orang mukmin dan mukminat kepada mereka? Wa qalu, katakanlah hadza ifkum mubin, ini adalah berita bohong. Ini adalah berita bohong yang nyata. Nah, setelah turunnya firman Allah surah An-Nur ayat 12 itu, baru ndak percaya dan sekelompok yang ndak percaya tadi percaya. Nah, itu contoh Bapak Ibu, ya, perilaku orang munafik, sering menyebarkan berita bohong, sering menyebarkan fitnah. Bapak Ibu, kalau ndak hati-hati awak mendapat kiriman WA, apakah dari seseorang, apa grup tertentu, jangan capek awak share ke orang. Ya. Baca dulu beritanya, apakah benar apa tidak? Apakah beritanya hoax apa enggak? Kadang awak lah percaya langsung awak share ke orang, padahal beritanya hoax, padahal fitnah. Betapa luar biasanya fitnah kita, fitnah orang. Awak satu lo menyebarkan fitnah. Jadi perilaku orang-orang munafik itu memang ia suka menyebarkan berita-berita bohong, ya. Suka memfitnah. Nah, itu yang terjadi kini apa-apa di medsos. Kalau celik di medsos itu begitu luar biasa fitnah. Berita-berita bohong berseleweran di mana-mana. Itu adalah perilakunya orang-orang munafik. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Orang-orang munafik ini akan ada sampai akhir zaman. Ia akan ada sampai akhir zaman. Kenapa? Karena baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu sudah muncul tokoh-tokoh orang-orang munafik. Muncul namanya nabi palsu. Di antaranya bernama Musailamah Al-Kadzab. Nah, karena Musailamah Al-Kadzab ini mengaku dirinya nabi, lalu diutuslah oleh khalifah yang pertama bernama Abu Bakar Siddiq untuk mendakwahkan Musailamah Al-Kadzab itu supaya kembali kepada ajaran Rasulullah. Siapa yang diutus oleh Abu Bakar Siddiq? Yang bernama Rajal bin Ukhwah. Rajal bin Ukhwah itu mendakwahkan Musailamah. Kenapa? Karena Musailamah ini dekat dengan Rajal bin Ukhwah. Lalu didakwahkanlah Musailamah Al-Kadzab supaya ia kembali kepada ajaran Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jangankan Musailamah Al-Kadzab mengikuti dakwah yang disampaikan oleh Rajal bin Ukhwah, sebaliknya Rajal bin Ukhwah konon masuk ke paham Musailamah Al-Kadzab. Ini nak mendakwahkan Musailamah, tidak tahu Musailamah, tapi Rajal bin Ukhwah ini yang mengikuti paham dari Musailamah Al-Kadzab, sehingga dia tidak kembali kepada Abu Bakar. Kenapa Rajal bin Ukhwah ini ia terbawa oleh paham, ya, yang dibawa oleh Musailamah Al-Kadzab? Karena Rajal bin Ukhwah ini diiming-imingkan dengan harta.